Anda kembali di iNewsroom bersama saya Reinhard Sirait. Pemirsa, saat ini KPK tengah menyelidiki aliran dana SYL terkait dugaan kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Ada dugaan aliran dana untuk membayar cicilan mobil Alphard hingga mengalir ke Partai Nasdem. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Adanya dugaan pemerasan ini membuat publik bertanya, bagaimana bentuk pemerasan yang dimaksud? Ternyata, Wakil Ketua KPK Yohanis Tanak menjabarkan selama menjabat sebagai Menteri Pertanian, SYL membuat kebijakan personal perihal pungutan setoran dari ASN Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. SYL memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1 hingga sekretaris masing-masing eselon 1 dengan nilai 60 hingga 150 juta per bulan. Uang itu berasal dari realisasi anggaran Kementan yang telah di-markup dan para vendor yang mendapat proyek di Kementan. Dan uang setoran tersebut digunakan SYL untuk membayar cicilan kartu kredit dan cicilan mobil Alphard. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Tidak hanya itu, dana SYL juga diduga mengalir ke Partai Nasdem dan akan diselidiki oleh KPK. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni membantah aliran dana tersebut untuk kebutuhan partai. Ia mengakui SYL hanya pernah mentransfer 20 juta rupiah ke fraksi Nasdem di DPR RI, tapi dipergunakan untuk dana bantuan bencana alam. Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tama Satria Langkun, menyatakan bukti-bukti yang dibeberkan KPK akan mengungkap kebenaran dugaan korupsi di Kementan ini dan tidak perlu menjelaskan aliran bukti tersebut kemana saja karena semuanya akan diuji di persidangan. Ini murni proses penanganan perkara atau upaya penegakan hukum, gitu. Dan soal bukti-bukti yang ada, biarkan saja itu kemudian nanti akan diuji di sebuah persidangan, sehingga kita tahu apakah ini betul-betul soal hukum atau soal politik. Tama Satria Langkun juga berharap dengan berbagai peristiwa yang terjadi di Kementerian Pertanian tidak mengganggu program kerja di Kementerian Pertanian yang sudah direncanakan. Tim Liputan iNews melaporkan.